Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala syahdan. Lagi sesudahnya nyata himpunan 50 aqaidul iman. Aqaid ikatan. Asal semula adalah ikatan, belakangan diterjemahkan menjadi akidah, keyakinan. Jadi ada ikatan iman itu di dalam kalimat syahadat yang pertama. Maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid. Di syahadat pertama itu disebut syahadat tauhid. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala dibukakan hati yang baca padanya. Sudah dibaca, dibukakan hati dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hatinya. Diharapkan hingga dapat tercampurlah cahaya makna dua kalimat syahadat tadi di darah dagingnya selamanya hidup hingga matinya, insyaallah dengan husnul khatimah. Dan lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf. La 2, ilaha 3, illa 3, Allahu 4. Ya. Illa 3, la 2, 1 2, ilaha 3, illa 3, Allahu 4. Jadi 12. 2 tambah 3 tambah 3 8, Allahu 4, 12. Muhammadur Rasulullah juga 12. Mim ha mim dal 4, Rasulu 4, Allahu 4. 4 kali 3 12, jadi 12 tambah 12 24. Di dalam sehari semalam ada 24 jam, maka diharapkan ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu pada dosa 24 jam. Ini namanya ilmu hikmah, tak ada dalilnya. Ya, ini ilmu hikmah. Dan lagi dua kalimat itu 7 kalimat, maksudnya 7 kata. La 1 kata, ilaha 1 kata. Kalimat tu kata. Ilaha 1 kata, illa 1 kata, Allah 1 kata. Itu sudah 4. Muhammad 1 kata, Rasul 1 kata, Allah 1 kata, 7. Ya, maka diharapkan pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota. Diharapkan mengampuni dosa 7 anggota. 7 anggota itu mulut, mata, anggota ya, telinga, hidung, mulut, mata, telinga. Udah berapa tuh? 3. Tangan, kaki, 5. Ya. Mulut, mata, telinga, tangan, kaki, 5. Perut dan kelamin, 7. Jadi diharapkan mengampuni dosa 7 anggota dan meluputkan 7 api neraka jua adanya. Neraka 7. Ya. Surga 8. Ya. 8. Surga 8. Neraka 7. Saqar, sa'ir, hawiyah, hutamah, lawa. Terus apa lagi? Jahannam. Itu ya. Hutamah. 7 lah dia. La ilaha illallah, la nafyun, tidak. Ilaha manfiyun, yang ditidakkan. Illa isbatun, penetapan. Allahu musbatun, yang ditetapkan. Jadi la tidak, ilaha Tuhan, illa kecuali, Allahu Allah, tidak Tuhan kecuali Allah. Buang tidak, buang kecuali.
maka Tuhan adalah Allah. Diuraikan, misal kata berikut ini. Tuhan adalah ma'budun bihaqqin fil wujudi. Buanglahnya itu. Kan di bawah banyak nanti itu terjemahkan ke bawah, ditafsirkan ke bawah. Coba buanglahnya kira-kira. Illa nafiyun ilaha manfiyun illa isbatun Allahu musbat. Buanglahnya. Kalau disebutkan la ma'buda bihaqqin fil wujudi. Kalau kita buang lahnya, maka jadilah dia ma'budun bihaqqin fil wujudi. Jadi ilah adalah ma'bud bihaqqin fil wujudi. Ilah adalah ma'bud bihaqqin fil wujudi. Itu apa? Tuhan yang diabdi dengan sebenarnya. Di sini disembah. Kita sudah bagi tahukan arti daripada ma'bud. Lebih luas diabdi ya. Jadi ilah, Tuhan adalah ma'budun bihaqqin fil wujudi. Tuhan adalah yang disembah atau yang diabdi dengan sebenarnya. Maka la ilaha, tidak ada Tuhan, maknanya tiada Tuhan yang diabdi dengan sebenarnya. Illallahu, kecuali Allah. Allah adalah al-ma'budu bihaqqin. Hanya Allah ialah yang diabdi dengan sebenar-benarnya. Apalagi tafsiran Tuhan. Tafsiran Tuhan yang berikutnya adalah mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Apa Tuhan? Mustaghniyan, tak perlu. Kalau kita kata Melayu diartikan terkaya. Terkaya itu maknanya tak perlu. Mustaghniyan, tak perlu dari segala apa, an kulli, dari tiap-tiap ma apa saja, siwahu selainnya. Wa muftaqiran, dan perlu ilahi kepadanya, kullu ma adahu, setiap apa saja selainnya. Itulah terjemahan, itulah tafsiran Tuhan. Apa Tuhan? Zat yang tak perlu kepada apapun, dan selain dia muftaqiran ilaihi, perlu kepadanya. Itu tafsiran Tuhan yang berikutnya. Nah, kalau dipakai la, tidak ada zat yang tak perlu kepada yang lain, dan selain dia perlu kepadanya, illallah, kecuali hanya Allah. Allah al-mustaghni an kulli ma siwahu. Allah itu tak perlu kepada apa saja selain dirinya. Al-muftaqiru ilahi kullu ma adahu, perlu kepadanya apa saja selainnya. Jadi Allah tak pernah perlu apapun. Sehingga kalau kita beribadah jangan dipahamkan itu karena diperlukan oleh Allah Ta'ala. Jadi ibadah itu melulu kembali kepada kita. Kalau Tuhan marah itu lebih karena kasih sayang Tuhan. Karena wajar, semua sudah dikasih, orang itu lantas tidak beribadah, merusak dirinya sendiri, bukan merusak Tuhan. Maka kemarahan Tuhan sejatinya bukan karena kita tidak beribadah, lebih karena kasih sayang Tuhan. Sebab Tuhan tidak memerlukan ibadah manusia. Jadi kita beribadah mestinya lebih karena rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Apalagi arti ilah, wajibul wujud. Ilah itu wajibul wujud, artinya yang wajib wujudnya, wajib adanya. Maka ditambahlah la ilaha, tidak ada Tuhan. Apa Tuhan? Ganti wajibul wujud. Tidak ada yang wajib wujudnya, tidak ada yang wajib adanya, kecuali Allah al-wajibul wujud, al-wajibul wujudi. Hanya Allah yang wajibul wujud, wajib ada. Apalagi arti Tuhan? Mustahiqqan lil ibadati bihaqqin. Mustahiqqan lil ibadati bihaqqin. Yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu atau zat yang dia punya hak untuk diibadahi. Tambahkanlah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi illallahul mustahiqqu lil ibadati bihaqqin, kecuali Allah yang hak dibuat ibadah padanya. Itu ya. Apalagi arti Tuhan? Khaliq, pencipta. Sini yang menjadikan segala makhluk. Tambahlah la khaliqah, tidak ada yang menjadikan sekalian makhluk illallahul khaliqu kulla syai',
kecuali Allah. Hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Apalagi Tuhan, Razik, yang memberi rezeki. Maka tambahlah, la raziqah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ar-Razik, memberi segala sesuatu rezeki setiap-tiap makhluk. Jadi gini, Allah itu pemberi rezeki. Nah, itu ya, sebab Allah pemberi rezeki, maka keliru kalau mencari rezeki. Nah, sebab Allah tidak disebut pemberi kalau tidak, Allah tidak disebut pemberi kalau masih perlu dicari. Rezeki itu sesuatu yang memang diberi Allah Ta'ala. Tidak ada hubungan dengan usaha makhluk. Sama sekali. Tidak ada satu ayat di Al-Quran pun yang menyuruh orang mencari rezeki. Itulah. Surat Jumat katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kan? Jadi orang suka bantah itu pakai ayat itu. Baiklah, kalau kita ini kalaulah ayat itu maksudnya mencari rezeki, ya memang penjelasan berikut bukan penjelasan agama ya, ini hanya logika-logika saja, meskipun tak selalu benar kalau secara logika. Seluruh ayat tentang rezeki di Al-Quran Allah katakan kami yang beri rezeki, kami yang beri rezeki. Nah, kan? Artinya Tuhan memberi saja rezeki itu. Tak ada kita dapat perintah untuk mencari rezeki. Tahu-tahu ada satu ayat yang mengatakan, oke, kita ikut dulu pemahaman umum mencari rezeki. Kalau pakai logika kekuatan, masa ribuan ayat kalah dengan satu ayat? Meskipun nggak bisa juga ini di cara penjelasan ini nggak bisa juga dibenarkan, oleh karena perintah taubat pakai nasuha cuma sekali aja dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Cuma sekali itu. Di Al-Quran cuma sekali menyebut kata-kata nasuha. Nah, jadi masa ribuan ayat tentang Allah tanggung jawab rezeki kalah dengan satu ayat. Penjelasan ini tak begitu kuat. Yang kuat secara logika, ini bukan tafsir agama, logika juga, tak bisa diterima. Kalaulah maksud ayat min fadlillah itu adalah min rizkillah, kalau maksud ayat itu adalah rezeki dalam dalam pemahaman seperti kita, bahwa maksudnya adalah mencari rezeki, mengapa payah kali Allah Ta'ala mengganti fadlillah menjadi rizkillah? Kan mudah aja, orang ayat Al-Quran punya Allah Ta'ala. Ayat ini tak usah disebut Allah fadlillah, rizqillah kan bisa. Kalau maksudnya rezeki, apa susah Allah Ta'ala? Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah, perintahkan malaikat Jibril sampaikan ke Rasulullah. Ayat itu maknanya adalah fa idza qultum anta fil ardi wabtaghu min rizqillah, bukan min fadlillah. Nah, itulah yang membantu kita memahami bahwa fadlillah itu bukan rezeki. Sama sekali bukan rezeki. So, kalau maksudnya adalah rezeki, maka terlampau mudah bagi Allah. Tak ada sulit-sulit bagi Allah menyebutnya dengan min rizqillah. Nah, tapi Allah sebut dengan min fadlillah. Yang paling fasih menerjemahkan atau mempraktikkan itu adalah sahabat. Maka sahabat setelah sembahyang Jumat, masing-masing tuh, ada yang pergi cari ilmu, ada yang pergi berzikir, tapi tak ada dikabarkan pergi cari rezeki. Maka keliru ayat ini dibawa untuk menegaskan mencari rezeki. Kan tidak ada satu perintah pun di dalam Al-Quran mencari rezeki. Andai pun ayat itu maksud mencari rezeki adalah perintah, andai maksudnya mencari rezeki, itu perintah datang setelah larangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Kemudian disuruh mengingat Allah. Okey. Sambungannya apa? Sambung dulu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segeralah sembahyang dan zaru, tinggalkan jual beli. Maknanya dilarang jual beli. Andai maksud fadlillah itu ada rizkillah, wabtaghu min fadlillah sama dengan wabtaghu min rizkillah. Andai kata itu perintah wabtaghu datang setelah larangan berjual beli. Dalam aturan usul fikih, perintah yang datang setelah larangan adalah mubah. Jadi bukan sunat pun tidak. Andai pun mau dipahamkan juga fadlah rezeki, itu perintah yang datang setelah larangan adalah mubah. Jadi kemana-mana pun tak kena. Karena rezeki adalah tanggung jawab Allah Ta'ala. Dan mustahil Allah tidak bertanggung jawab. Maka tidak ada perintah mencari rezeki. Karena itu kalau kita keluar rumah, kalau apapun mencari rezeki, ini secara kaji salah, secara praktek pun salah. Langkah rezeki pertemuan maut, ini gaib. Ini kan hal yang gaib. Langkah rezeki pertemuan maut, langkah kita tak tahu rezeki kita pertemuan dengan siapapun lah, ya, kemudian mati, ini semua gaib. Sedangkan mencari benda yang konkret saja itu susah. Macam mana mencari benda yang gaib? Karena kita datang ke tempat kerja kita itu belum tentu rezeki kita. Rezeki itu gaib. Jadi makanya mencari rezeki orang capek, karena mencari sesuatu yang tidak diperintahkan, kemudian mencari sesuatu yang gaib, pasti capek hidupnya. Nah, kalau gitu apa niat? Niat keluar adalah bekerja saja karena memenuhi perintah Tuhan. Titik. Lebih ada leh. Gitu. Makanya orang mencari rezeki pasti capek, pasti suntuk. Sebanyak apapun dapat dia suntuk. Gitu. Walaupun yang dia dapat berlebih, dia suntuk. Karena dia menggunakan energinya melakukan sesuatu yang tidak diperintah dan mencari yang gaib. Ini jangan salah, kan? Makanya la raziqa, tiada yang memberi rezeki illa raziqu kulli syai. Illa raziqu kulli syai, kecuali hanya Allah ialah yang beri rezeki bagi tiap-tiap makhluk. Apalagi arti ilah, muhyi, yang menghidupkan, tambahlah. Tiada yang menghidupkan kecuali Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Hanya ialah yang menghidupkan. Mumit, Tuhan adalah mumit, menghidupkan tadi, mematikan. La mumita, tiada yang mematikan kecuali Allah yang mematikan. Hanya Allah ialah yang mematikan. Kulli syai itu segala sesuatu. La muharik, tiada yang menggerakkan kecuali yang menggerakkan segala sesuatu adalah Allah. La musakkin, tiada yang menenangkan atau mendiamkan kecuali Allah yang menenangkan, mendiamkan segala sesuatu. Nafi'ah, tiada yang memberi manfaat. Ini kita sudah gaji kemarin, hubungan adat, sesuatu dengan sesuatu. Ada 4 tingkat sekali itu. Jangan lupa, yang satu kafir, yang satu fasik, yang satu jahil, yang keempat itulah yang betul. La nafi'ah, tiada yang memberi manfaat kecuali Allah Ta'ala lah yang memberi manfaat. Apa Tuhan? Darra, yang memberi mudarat. Tiada yang memberi mudarat kecuali Allah yang berbuat segala sesuatu. Tetapi dalam ucapan kita enggak boleh bilang begitu, kan? Kita tunduk pada aturan-aturan zahir. Ya, kita tunduk pada aturan-aturan zahir, aturan-aturan syariat. Sakit ya berobat, sakit ya berobat, lapar ya makan, dan seterusnya. Itu bahwa Allah Ta'ala mau berikan orang bisa dengan membaca Qul Huwallahu Ahad lantas dia kenyang, itu di luar kuasa manusia. Bisa saja. Itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi hukum syariatnya adalah makan kenyang. La mutasarrifa fil wujudi. Mutasarrif artinya tiada yang, mutasarrif artinya yang melakukan. La mutasarrif artinya yang melakukan. La mutasarrif fil wujudi, tiada yang melakukan dalam segala keadaan illallah la mutasarrif fil wujudi. Hanya Allah ialah yang melakukan dalam segala sesuatu. Seterusnya lah itu. Jadi Tuhan adalah ma'bud bihaqqi. Tuhan mustaghniyan. Dan setiap agama mengakui Tuhannya masing-masing. Kita tak boleh mengakui Tuhan itu.
Kita meyakini seluruh penganut agama, seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah, Tuhannya adalah Allah. Kita tak boleh kita mengatakan Tuhan agama ini adalah ini agama, enggak boleh sama sekali. Tetapi dalam kenyataannya kita mengatakan Tuhan mereka ini. Maksudnya adalah mereka memandang ini sebagai Tuhan. Bukan kita mengakui itu adalah Tuhan. Nah, lantas siapa Tuhan sebenarnya di antara keyakinan manusia yang banyak ini sebagai Tuhan? Kan banyak. Nah, kita tentu ilmu yakin Allah adalah Tuhan. Tapi kita tunduk pada Al-Quran. Al-Quran mengatakan hasil bainakum yaumil qiyamah. Allah akan mengadili kalian nanti di hari kiamat. Artinya biarlah nanti yang mengadili adalah Allah. Bukan maknanya kita ragu bahwa Allah Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Sedikit pun tak ada ragu. Tetapi kita harus pandai mendudukkan mana tugas kita manusia, mana urusan Allah Ta'ala. Jadi setiap agama itu ada bahagian yang eksklusif. Itulah persoalan ketuhanan. Persoalan ketuhanan adalah persoalan eksklusif. Itu masing-masing itu. Bukan berarti kita membenarkan sama sekali, tidak. Karena itu bisa diuji logik. Secara logika bisa diuji, ini Tuhan bukan. Itu bisa diuji. Gitu. Nah, jadi itu bagian eksklusif. Nah, bahagian realitas sosialnya, perhubungan sesama manusianya, itu yang bisa didialogkan. Jadi mustahil ada dialog antar agama dalam pengertian tolak ansur ketuhanan, itu mustahil. Yang ada adalah bagaimana mencari titik temu antara penganut agama yang berbeda-beda itu. Itu loh. Makanya nggak akan pernah temu kalau bincang keimanan itu, nggak akan pernah ketemu. Karena masing-masing agama memiliki keyakinan yang eksklusif akan Tuhannya. Kita benarkan? Tidak. Kita tidak mengatakan itu salah secara keyakinan. Namun realitanya memang ada. Atas realita itulah nanti biarlah Allah Ta'ala yang mengadili di akhirat. Jadi kita harus pandai-pandai gitu. Oke, ya. Itulah pada la ilaha. Sekarang Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, sekarang Muhammad Rasulullah. Syahadat lagi sesudahnya telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam yaitu 4 perkara. Dan yang mustahil pada mereka pun 4 perkara, yaitu lawannya 4 yang wajib itu. Dan yang harus bagi mereka itu 1 perkara. Maka jumlahnya 9 akaid, 9 simpulan, 9 ikatan, menjadi 9 keyakinan bahasa kita. Nah, pada sekalian Rasul, jadi bukan Rasulullah Muhammad SAW saja. Dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Apa itu? Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul. Lagi bahwa ia lebih afdal dari sekalian makhluk. Jadi Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya Rasul yang afdal, tapi dibanding seluruh makhluk, beliau yang afdal, yang utama. Bahwa orang mengakui ini itu hak mereka. Kita nggak punya kuasa gitu. Keimanan kita tidak boleh terganggu sebetulnya dengan keyakinan orang lain. Bahwa orang meyakini Nabi Muhammad, kata mereka gila, kata mereka suka perang haus darah, itu hak mereka. Kita nggak punya hak itu untuk melarang mereka memikirkan itu. Tetapi kita punya hak untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak seperti yang mereka pikirkan. Gitu. Bukan kita mau mengatakan, kalian nggak boleh bilang gitu. Mana bisa kita halangi pikiran orang. Kita hanya bisa menjelaskan bahwa Nabi kami tidak seperti yang tidak seperti yang Anda pikirkan. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka kalau kita tidak punya argumentasi historis atas diri Nabi Muhammad SAW itu? Dan bagaimana tahu kita bahwa Nabi mempunyai Nabi, dan bagaimana cara kita tahu alasan historis itu kalau kita tidak membaca? Nah, itulah dia. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak membaca? Nah, nasibnya umat Islam ini, dia kurang membaca. Dia cukup buku itu dibakar, taruh di dalam gelas, airnya minum. Pandailah dia. Ini kalau memang begitu, maka Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, tidak perlu mereka merantau untuk menuntut ilmu tadi. Nah, cukup dengan bakar itu minum, atau cukup dengan baca ini jadi alim, kan? Jadi kita percaya betul Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya Rasul yang afdal, tapi juga afdal dari seluruh makhluk. Nah, itu sudah alaminya
orang jelek nggak perlu dihina. Yang dijelek-jelekkan pasti orang bagus. Itu resiko orang bagus. Maka kalau kita nggak mau dihina, jadi orang jelek aja. Itu nggak ada hina tuh. Tapi begitu kita menjadi bagus, maka hinaan semakin kuat. Lah kita berkeyakinan Nabi Muhammad semakin bagus. Maka sesungguhnya ketika orang menghina Rasulullah, kita bersyukur. Syukurnya bahwa keimanan kita benar. Kita nggak salah orang beriman kepada Rasulullah. Oleh karena pasti dia orang terbaik. Karena kalau dia tidak terbaik, orang nggak perlu menghina dia. Gitu. Bahwa kita nggak suka beliau dihina itu sudah normal. Sandal kita yang jelas-jelas jelek dihina orang aja kita nggak mau. Itu udah jelas. Masalahnya kita mampu nggak membangun argumentasi historis. Bukan argumentasi logis. Historis. Meskipun satu masa diperlukan argumentasi logis. Tapi historis, sanggup nggak kita menjelaskan secara historis dan sejarah Rasulullah tidak seperti yang Anda pikirkan itu? Kita pasti sanggup kalau rajin baca. Tapi kalau nggak rajin baca ya nggak sanggup. Yang kedua, percaya pada sekalian malaikat. Ketiga, percaya pada sekalian kitab yang diturunkan dari langit. Keempat, percaya pada hari kiamat. Maka jumlahnya menjadi 13. 9 tambah 4. 9, 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Tambah yang 4 ini, 9 tambah 4. Jumlahnya 13 aqaid. Ini masuk pada kalimat syahadat yang kedua. Sebagaimana tersebut di bawah ini. Sebab sekalian itu telah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka tiap-tiap barang yang dikabarkan olehnya dengan dia, maka sekalian itu adalah hak benar adanya. Rasulullah pasti benar. Kalau Anda bisa yakin Nabi benar, maka balik-balik aja historis. Saya yakin sekali kita nggak pernah jumpa dengan pendiri negara ini. Siapa di antara pendiri negara ini kita jumpa? Nggak ada. Tapi kita yakin mereka pendiri negara ini. Dari cerita? Tidak. Mesti dari sejarah. Gitu. Sejarah menceritakan. Loh, apa bisa dipercayai sejarah itu? Ya kalau kita nggak percaya sejarah yang diceritakan, kita mesti membangun narasi sejarah yang lain. Narasi sejarah alternatif. Jadi bukan seperti yang dibuat sekarang. Ya buat saja. Asalkan kita punya kompetensi di situ. Setelah kita buat, maka nanti akan diuji akademis. Tentu bukan oleh saya, karena saya bukan ahli sejarah, misalnya kata. Bukan oleh dia, orang dia juga insinyur, bukan ahli sejarah. Tentu nanti itu diuji oleh para ahli sejarah. Menurut ahli sejarah, ternyata narasi sejarah alternatif ini tidak dapat dipercaya, datanya juga tidak benar, maka dengan sambungan runtuh. Jadi kita pun mempercayai pendiri-pendiri negara ini juga melalui itu. Nah, maka Rasulullah benar pun melalui itu, yaitu Al-Quran, hadis. Hadis, Al-Quran itu kita peroleh melalui sejarah. Sejarah itu ditulis bahwasanya ada wahyu begini-begini. Kalau nggak ditulis kita nggak ngerti juga. Gitu loh. Dapat paham tuh ya. Muhammadur Rasulullah. Sidqun, Nabi Muhammad dan sekian Rasul mereka itu hak, benar segala perkataannya. Sidqun itu benar, jujur. Jadi segala perkataan mereka itu jujur. Makanya nggak boleh kita mengatakan Nabi tak boleh kita katakan Nabi berbohong. Nabi Ibrahim berbohong. Apa tuh bohongnya? Di antara bohongnya adalah Nabi Ibrahim bilang yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung-patung besar. Padahal kalau ditengok teks Al-Qurannya nggak begitu. Nanti diceramah-ceramahkan Nabi berbohong. Sedangkan Nabi sidik jujur. Diceramahkan Nabi berbohong. Oh, ini apa enggak nanti kalau dihitung-hitung murtad tanpa sadar? Kan? Amanah, terpercaya. Apa maksudnya terpercaya? Nabi Muhammad sekalian Rasul sekalian mereka mempunyai kepercayaan yang sempurna. Maksudnya terpercaya sudah saya sampaikan. Artinya adalah mereka tidak melakukan perbuatan dosa. Salah tidak mesti dosa. Dosa pasti salah. Orang salah tidak mesti berdosa. Gitu loh. Orang berdosa pasti salah. Makanya jangan dibilang Nabi Adam berdosa. Di khutbah Jumat pula dia sampaikan itu. Nabi Adam berdosa katanya dengan memakan buah itu. Belum lagi kalau ceritanya menjadi cerita karton. Nabi Adam makan buah khuldi pula. Padahal nggak ada Al-Quran sebut khuldi, sangkutnya di sini yang perempuan ke dada. Nggak ada dasarnya.
Kitabnya ada. Kalau perkara kitab, The Satanic Verses itu ditulis oleh sastrawan itu loh. The Satanic Verses. Ayat-ayat setan itu. Kan? Nah, kalau perkara bukunya ada. Sekarang kan bukan persoalan bukunya ada saja. Benar tidak. Kan? Nah, jadi enggak, Nabi Adam enggak punya salah. Nabi Yunus enggak punya salah. Buktinya tuh dia salah, lari dari tanggung jawab menyampaikan dakwah. Jangankan Nabi Yunus, militer yang desersi saja itu bisa kena hukuman. Desersi militer lari itu nggak mungkin. Bagaimana seorang nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan dakwah dia lari? Itu nggak terima logika. Lantas kita harus memahamkan bahwa Nabi Yunus sedang mencari alternatif jalan keluar dakwah apa yang harus dilakukan. Gitu. Ternyata dapat di dalam perut ikan itu dia bertasbih, berzikir. Tauhid harus dimantapkan dan seterusnya. Kan? Dan tidak perlu dicari ikan apa. Ini diceramah-ceramah nanti dicari itu ikannya besar sekali. Ikan apa? Anda harus tunduk kepada ahli-ahli oceanografi. Ahli-ahli laut, ahli-ahli hewan laut. Tanyalah sama mereka ikan apa yang pernah atau yang ada paling besar. Saya nggak terima. Kalau Anda nggak terima informasi dari sains itu, dari saintis itu, Anda dari siapa lagi nerimanya? Ustadz Anda tinggalnya di gunung, nengok laut aja jarang-jarang. Tiba-tiba Anda lebih percaya pada dia tentang ikan itu daripada ahli ikan. Kan lucu. Dan kita tidak perlu cari-cari tahu ikan apa. Itu sama dengan kita tidak perlu tahu pakai apa Nabi Muhammad Mi'raj. Sebab makin ke atas, udara makin tipis. Lah Nabi nggak ada diriwayatkan membawa oksigen loh. Lantas bagaimana Nabi itu bisa bernapas? Kita makin ke atas, kalau naik itu makin sesak. Karena udara makin tipis, atmosfer makin tipis. Lantas Nabi keluar dari atmosfer. Kan nggak ada oksigen. Pakai apa Nabi bernapas? Nah, coba deh. Nggak perlu dicari. Sama sekali. Tahu-tahu cerita ke sana kemarin menceritakan kehebatan ikan nun. Macam dia pernah jumpa pula itu. Ikannya begini, terdampar di tepi laut. Dihembuskannya Nabi Yunus. Walah, ini karton ini. Yang seperti ini. Ya. Tabligh menyampaikan. Nabi Muhammad SAW dan segala Rasul mereka telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Ini pun sama. Ini sudah pernah saya ceritakan. Ya. Jadi apa-apa yang tidak disampaikan Rasul memang tidak disuruh untuk disampaikan. Fatwana artinya cerdas. Nabi Muhammad SAW sekarang Rasul mereka itu sempurna pengertian dan pengetahuannya, maksudnya pengetahuannya. Ya. Tapi boleh jadi tidak pintar. Makanya bukan sebuah kekurangan ketika orang mengatakan Nabi kalian bodoh. Ya memanglah dia nggak pernah naik kereta. Tapi nih unta dia pintar. Dia nggak pandai mengoperasikan Android. Gitu. Lah. Ketika Nabi nggak bisa mengoperasikan Android, lantas dia bilang orang bodoh. Yang bilang bodoh ini pun keliru. Karena baru disebut bodoh, bila orang semestinya tahu tentang itu, tapi dia nggak tahu, itu bodoh. Sedangkan pada masa Nabi, benda-benda itu nggak ada. Lantas di mana disebut bodoh? Tapi itu pun kalau Anda mau bilang bodoh, itu hak Anda juga lah. Kita nggak mau rame-rame masalah ini. Kan? Jadi fatwa itu cerdas. Mustahil pada sekitar mereka itu lawannya 4 perkara yang tersebut di atas. Jadi mustahil dusta, mustahil dia kitmat, amanah khianat, mustahil menyembunyikan, mustahil bodoh. Dalam pengertian balit ya. Balit ini bukan bodoh sesungguhnya. Balit ini kalau bahasa kita oon. Pandir itu di bawah bodoh. Ya, mustahil. Harus boleh bagi sekalian mereka itu al-a'rad basyariyah, sifat-sifat manusia yang tiada menjadi kekurangan. Jadi sekalian sifat manusia ada pada para rasul, para nabi, ya, yang itu tidak bersifat kekurangan. Maka jangan didengar lagi lah kisah-kisah yang untuk menunjukkan kehebatan Islam itu bukan pada kisah-kisah hebat itu, bukan. Orang mau menunjukkan kehebatan Islam kalau misal kata dibakar, nggak terbakar. Wah, gini hebat. Tuan Syekh itu hebat. Semua rumah orang terbakar, rumah dia enggak. Bukan. Kehebatan Islam itu satu pada kebenaran substantif ajaran Islam. Benar enggak ajarannya? Gitu loh. Yang kedua pada pembuktian. Makanya sekarang orang meragukan kebenaran Islam oleh karena buktinya mana?
Kalau cerita kemana-mana, ayat pertama Iqra, ustaznya sendiri nggak baca. Ceramah ustaz-ustaz kan begitu. Ceramah nuzul Quran. Ayat pertama apa? Iqra. Lepas ceramah, ustaznya turun, coba tanya sama ustaznya. Berapa jumlah buku di rumah ustaz? Kok nyindir kok ya? Marah dia sama kita. Dia suruh baca, dia sendiri nggak baca. Kemana-mana ceramah. Islam itu ajaran agama. Agama yang mengajarkan kedisiplinan. Contohnya, masuk waktu zuhur. Dia sendiri waktu ceramah itu datangnya terlambat. Itu bagaimana jalan ceritanya? Jadi orang sekarang ini tidak simpati kepada Islam. Bukan karena Islam itu salah. Tapi karena faktanya umat Islam itu membuat tidak nyaman bagi mereka. Gitu loh. Jadi bukan Islamnya salah. Nggak nyaman. Makanya orang malas gitu. Sekarang bagaimana cara kita lah membuktikan itu. Jadi dia bukan hanya kebenaran Islam itu kebenarannya intrinsik dia benar, tapi juga faktual. Tinggal kita. Kan? Sekian Rasul itu salawatullah alaihi wasallam, sekalian mereka itu hak benar, semua benar. Nabi Muhammad SAW penghabisan Rasul dan lebih afdal daripada sekian makhluk. Bahwa orang mau mengaku Rasul setelah Nabi Muhammad juga hak mereka. Ya nggak usah dipersoalan kafirnya, udah pasti kafir lah. Tapi mereka ngaku ya sudah lah. Yang lucunya malah ada penganutnya. Yang lebih parah di Indonesia ini dia ngaku Tuhan pun ada yang nganut. Ini keragaman di Indonesia ini. Kan dia ngaku Tuhan pun ada yang nerima dia Tuhan. Ya begitu. Kita ya kalau memang sudah tahu kita ini kafir, tinggal apa tugas kita kan? Mencela nggak ada guna lah. Kan? Tidak efektif. Kan? Benar sekalian malaikat alaihissalam. Jadi nggak ada yang salah ya, malaikat nggak ada yang salah. Benar sekalian, tunggu, malaikat nggak ada yang salah. Lantas Harut Marut udah pernah saya cerita ya? Udah nggak usah kita tulang lagi. Benar sekalian kitab yang turun dari langit kepada sekian Rasul. Sehingga kita beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Tidak perlu pakai pertanyaan Taurat yang mana. Karena dengan begitu, Taurat yang mana, Zabur yang mana, Injil yang mana, itu meniscayakan ada lebih dari satu Taurat. Ada lebih satu Zabur, ada lebih dari satu Injil. Lah ini kan mereka pakai Injil, berarti Anda nggak ngerti. Injil itu diturunkan dalam bahasa apa, kepada Nabi siapa, gitu loh. Sama juga terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Injil bukan Injil. Terjemahan Taurat bukan Taurat. Terjemahan Zabur bukan Zabur. Tapi bahwa mereka meyakini itu kitab suci mereka, kita tidak punya hak mengintervensi itu. Karena itu adalah agama mereka yang pantas dan wajar dalam relasi sosial sesama manusia. Kita menghargainya, mengapresiasinya. Bukan mengakui kebenarannya. Gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan, Injil yang mana? Berarti Tuhan menurunkan lebih dari satu Injil. Kalau begitu, enggak, Injil ya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Taurat, Zabur ya Zabur. Titik. Bahwa di tengah jalan ada tahrif, penyelewengan terhadap kitab-kitab itu, maka penyelewengan itu salah. Kitab hasil penyelewengan bukan itu lagi yang kita imani, maka itu tidak kita katakan Injil. Gitu loh. Tidak kita katakan Taurat, tidak kita katakan Zabur. Oke. Benar sekalian kabar hari kiamat yang telah dikabarkannya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa yang dikabarkan Rasulullah tentang kiamat itu benar. Nggak ada persoalan. Dan itu urusan siapa? Urusan Allah. Lantas kenapa kita ngurus-ngurus kiamat? Nggak, kita ngurus, ngapain coba ngurus kiamat? Ya, kalau dekat gini, biar aja urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan sama malaikat Israfil. Kalau kata Allah Ta'ala kepada Israfil, tiup-tiup selesai. Urusan kita bukan ngurus kiamat. Itulah kita ini terlampau bijak ngurus urusan pihak lain. Urusan kita adalah mengurus kekurangan diri kita agar terus-menerus kita kurangi kekurangan itu. Sehingga ketika mati, mudah-mudahan kekurangan itu sudah banyak yang kurang. Sehingga adat kita di sini sebut baik, ya benar-benar baik. Kiamat diurus. Ngapain? Sampai ada pengajian khusus kiamat. Ngapain? Ngurus kiamat, ngurus surga, ngurus neraka. Ini nanti kita di akhirat berjalan dari sini singgah di tempat ini ada 50 tempat mahsyar gitu. Untuk apa?
Mending ngurus di sini. Adakah kita melaksanakan ajaran agama? Tidak. Dan seterusnya. Itu kan? Itu kalau itu kadang-kadang orang sebut yang nyata nggak sanggup diurus, lantas dia pindah ke alam gaib. Alam nyata nggak sanggup diurus, pindah dia ke alam gaib. Gitu. Baru ceritanya macam-macam. Baru orang percaya kan? Maka dengan sebagaimana telah terus dalam kitab ini memadailah. Jadi 16 halaman ini pun memadailah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Yang 16 halaman ini saya kita pelajari sudah selesai dalam ilmu tauhid insyaallah. Adapun yang lebih dari ini daripada kitab-kitab ilmu usul maksudnya ilmu usuluddin, ilmu tauhid yang panjang ceritanya itu dan yang dalam-dalam ibaratnya. Udah bukunya panjang, ibaratnya mengandung pengertian yang dalam, itu tiada harus haram dibuat mengajar kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya. Nggak boleh. Makanya dia berjenjang. Nah, berjenjang itu pun mesti paham yang di awal. Oh, itu kita buka dialog. Kekeliruan kita selama ini, satu, tiba-tiba kitab itu naik yang tinggi. Atau naik yang sedang. Yang rendah nggak dipelajari. Kedua, nggak ada dialog. Kesudahan jadi salah-salah. Itu dia bangsa kalau ngaji sifat 20 katanya sesat. Pernah dengar? Ngaji 20 sesat. Kenapa? Orang nggak dijelaskan, nggak ada dialog. Kesudahan dia ngaji 20 menung aja. Gila. Bukan karena ngaji itu. Masa ngaji jadi salah? Nah, makanya haram itu. Ya, diajarkan kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya. Kita dapat itu penjelasan, bermula inilah, artinya penjelasan tentang haram itu nasnya. Penjelasannya, nas itu banyak artinya, teks bisa, yang tegas bisa, penjelasan bisa, dalil bisa. Bermula inilah nasnya, penjelasan dari kitab Az-Zawajir. Az-Zawajir, ini kitab tentang dosa-dosa besar. Itu 2 jilid. Kita ajanya, kalau kita sanggup, siap, kita bacakan. Itu tulisan Syekh Ibnu Hajar. Nah, ini bahasa Arabnya ada harokat situ. Wa minna hamlul awami wa man lam yumarisil uluma la tafakkuri fi dzati la sifati wa fi umurin la tablughu uquluhum wa hadha mudillatun lahum li'annahum yatashakkakuna bihi fi usuluddin baru ma takhayyalu fillahi ta'ala ma huwa mutalin anhu fayasiru bihi kafiran mubtadi'an wa huwa bi farihun masrurun li ghabati humki wa qillati aqli. Tengok nih. Intah itu berakhir. Artinya bermula daripada bilangan dosa besar. Apa itu? Yaitu memikulkan kepada orang jahil, orang bodoh, dan orang-orang. Kita ini masuk jahil loh. Jangan dianggap kita ini udah hebat-hebat, belum. Nanti kita baca kitab, waduh, Masya Allah. Kita ini kalau semakin baca kitab, makin ngerti bahwa kita sebetulnya nggak ada apa-apa. Makanya supaya kita merasa kita orang pintar, nggak usah baca kitab. Itu aja jalannya. Gitu. Iya, karena kalau kita ngaji, makin tahu kita nih betul-betul nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Kan? Jadi di antara dosa besar itu adalah memikulkan kepada orang jahil dan orang-orang yang belum biasa membaca segala ilmu. Dia orang jahil dan yang belum biasa membaca segala ilmu. Itu termasuk dosa besar, memikulkan kepada mereka apa? Atas memikirkan pada zat Allah Ta'ala dan pada sifatnya. Jadi dia. Dosa besar itu. Jadi si guru pikir alim kali dah. Dosa besar. Orang awam suruh kan si amal-amal biar dia bekerja dah. Salat bagus-bagus. Sampai nanti cerita ini tauhid nih kan ngeri nih. Mana gitu. Tauhid kok ngeri. Kan? Jadi dan pada segala ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin itu artinya dasar-dasar agama. Yang orang-orang itu tiada sampai akalnya buat menerima akan mafhumnya, pelajarannya. Maka ini hal menjadi menyesatkan pada mereka itu. Karena mereka itu boleh menjadi dapat syak, ragu di dalam ilmu usuluddin, pokok-pokok agama itu. Malah boleh menjadi mereka itu dapat sangka apa-apa di dalam zat Allah Ta'ala atau sifatnya yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Artinya mereka menyangka ini sifat Allah, padahal itu suatu yang
Mustahil. Bisa begitu. Ya. Maka dengan demikian itu boleh menjadi kafir atau menjadi ahli bid'ah. Padahal ia keliru. Suka hatinya dengan suka hatinya. Padahal ia keliru. Suka hatinya saja. Dengan sangkanya itu bahwa ia telah mengerti betul-betul. Pikirnya dia alim, padahal jahil. Pikirnya dia dapat hidayah, padahal sesat. Maka bahwa sangkanya itu dapat daripada jahilnya dan dari tiada akalnya jua adanya. Itu masalah. Tapi kalau nggak diterangkan berbahaya. Maka diterangkan dia dengan tingkat-tingkat. Tingkat ini dulu, baru nanti ke atas. Sampai tinggi-tinggi kali nggak perlu. Sampai kadang-kadang kalimat tinggi para ulama dipakai orang awam. Ya Allah, kalau aku ibadah nih karena surgamu, tutup surgamu rapat-rapat. Itu cakap Rabi'atul Adawiyah yang sehari semalam sholat sunat mutlaknya 1000 rakaat. Lah macam kita kalau boleh nggak usah sembahyang asal masuk surga udah selesai. Lah kenapa cakap tinggi-tinggi dibawa kepada kita, nggak cocok. Tapi untuk menunjukkan keren atau apa mungkin ya kita nggak tahu lah. Pikiran-pikiran negatif itu kita tidak mau. Cuma apa? Gitu loh. Ya. Kita makin banyak tahu kita dengan catatan berjenjang itu biasanya lebih padu. Hari ini malam ini habis ini dulu lah. Tamat dah nih. Ya. Alhamdulillah tamat kita sudah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.